Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan juga Prof. Oviar. Tadi kita membahas terkait adanya program-program, bahkan ada beasiswa seperti itu ya Prof. Apakah beasiswa-beasiswa yang ada di ITERA, apalagi terkhususnya untuk anak-anak yang kurang mampu tapi mereka berprestasi, itu ada persyaratan-persyaratan tertentunya Prof? Ya, biasanya kayak yang dari beasiswa pemerintah pusat, itu ya biasa IP ya, yang kita lihat dari kemampuan jadi. Tapi yang paling penting adalah kita memberi kesempatan bagi orang pintar yang tidak mampu ini untuk bisa menjadi seorang sarjana. Nah, inilah yang mungkin bisa merubah yang namanya keluarganya. Keluarganya berubah, sekitarnya bisa berubah gitu. Dengan orang yang tidak mampu ini diberi. Nah, ini kami sudah encourage semua pemerintah kabupaten untuk bisa memilih. Menyiapkan beasiswa, kemudian kita carikan orang pintar di daerahnya untuk bisa diberi kesempatan untuk menjadi sarjana. Oke, jadi ITERA membuka kesempatan peluang bagi mahasiswa yang berprestasi tapi tidak mampu. Disinilah tempatnya gitu ya Prof ya? Oke, untuk mengembangkan pendidikan dan gelar sarjana S1 seperti itu ya Prof ya? Tapi tidak semua itu juga. Yang kaya, yang pintar juga ada di sini. Yang kaya, yang sedikit tidak pintar juga ada di sini. Jadi beraneka ragam lah seperti itu mahasiswa yang ada di ITERA yang ya paling Prof? penting buat kita adalah apa? Agar ini bisa merubah yang namanya kesejahteraan Indonesia itu dengan cara tadi. Orang-orang pintar di tempat yang tidak terpencil, yang tidak mampu, itu kita beri kesempatan. Dan sangat banyak mereka berhasil, dia kembali ke daerahnya, mengembangkan daerahnya. Itu awal daripada perubahan daripada daerah-daerah yang terpencil gitu. Oke Prof, pastikan mahasiswa yang ada di Indonesia, bahkan di Sumatera nih Prof, tentu memiliki prestasi yang bisa dibanggakan, tidak hanya di nasional, pasti di internasional juga Prof. Apakah di ITERA ada pertukaran pelajar seperti itu Prof? Untuk itu yang kita kembangkan. Jadi kita punya kantor di persis belakang ini, ada internal office. Jadi tahun lalu kita bekerja sama dengan beberapa universitas di Cina dan kita mengirimkan student exchange. Dan itu merubah pola pikir dia, merubah yang namanya semangat dia, bahwa kita tuh sebenarnya bersama, asal kita bisa mampu saja mengeluarkan kepintaran kita tuh sebenarnya pada posisi yang sama dengan siapapun yang ada di dunia ini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, balik di ITERA ini tadi, kami betul-betul punya keinginan itu agar Center of Excellence tadi itu adalah kepeloporan. Jadi betul-betul kita melihat contoh, kita sekarang kan mempunyai PLTS Ibu ya. Pembangkit listrik tenaga surya. Karena kenapa di ITERA? Kenapa di Lampung? Karena Lampung ini dekat dengan ekuator dan Lampung ini terkenal dengan suatu daerah di mana sinar matahari ini terpanjang. Nah, kenapa tidak kita lihat? Sekarang kita punya masalah dengan energi fosil. Nah, kami melihat itu. Nah, apa yang dilakukan kami adalah peloporan, kami, dan ini bisa dipakai oleh yang lainnya. Kami dalam konteks ini mempelajari, karena kami ini PTN itu termasuk yang muda, dia itu termasuk PTN satuan kerja, di mana aturan itu agak ketat. Supaya Ibu tahu, ada PTN Carter, ada PTN BLU, ada PTN BH. Nah, ini yang coba kita kembangkan. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Tanpa dukungan sepeser pun, kami bisa membangun suatu listrik tenaga surya yang mampu nanti merubah. Karena tenaga surya itu green energy, Bu. Dia tidak membuatkan suatu polutan kayak yang lain, berbeda dengan fosil. Dia butuh batu bara, dibakar batu baranya, dia kasihkan polusi. Ini tidak sama sekali. Dan kemudian yang terpenting bagi kami adalah apa? Tanpa bantuan sebesar pun dana di awal, kami punya pembangkit listrik, kami punya juga laboratorium. Dan laboratorium inilah yang harus kami pakai untuk menambah penelitian, menambah kesempatan untuk bisa jauh lebih baik daripada lain-lainnya. Nah, pusat unggulan untuk tenaga surya itu bisa kami katakan akan lahir di ITERA ini. Itu satu. Yang kami lihat lagi contoh. Di Sumatera ini akan dibangun namanya bukan saja Trans Sumatera, tapi akan dibangun Trans Railway.
mulai dari Sabang sampai dengan Bakauheni. Railway kita yang berhasil itu ada di Jawa. Nah di Jawa pun sekarang kita mau bikin double track, kita mau bikin high speed train, kemudian yang di kota sendiri itu tidak bisa hanya dihandle dengan jalan raya, harus dengan kereta api dan lain-lain. Di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, semua dibangun kereta api. Ke depan ini kita akan bangun kereta api. Setelah kita bangun kereta api, siapa yang mengoperasikan? Siapa yang merencanakan jaringannya kalau tidak? Maka kita relay semua ke Cina, kita relay semua ke Asia. Nah disinilah kepeloporan tuh kami bangun, buka teknik perkeretaapian. Oke Prof, untuk proses koordinasi sendiri Prof, pastikan sekarang ini terhalang sekali ya Prof ya untuk membangun inovasi-inovasi baru yang dihadirkan oleh ITERA. Apalagi mungkin misalkan untuk proses pembelajaran akan terhambat karena ada pandemi ini Prof. Intinya kalau kita lihat dari teknologi, komunikasi, informasi dan lain-lain, tidak, malah lebih efisien. Negeri kita jauh lebih efisien. Dulu kalau ada rapat di Jakarta, semua 175 rektor berangkat. Belum pesawatnya pulang pergi, belum hotelnya, belum SPPD-nya, belum transport kotanya dan lain-lain. Berapa duit? Sekarang dengan namanya Zoom dan lain-lain, kostum ini mas, sangat efisien sama efektif. Ini saat yang diberi Tuhan kali agar kita belajar menguasai teknologi informasi komunikasi karena sangat efektif. Jadi membuat masyarakat juga melek teknologi seperti itu ya Setuju. Prof ya? Nah, apa artinya kita? Kita tidak cepat berubah, kalah kitanya. Jadi kita harus mampu. Metro juga harus cepat nih merubah ini. Harus mampu. Koran sudah mulai ditinggalin dan lain-lain. Nah, yang kami lihat di sini. Tapi dengan konteks yang ada di kita, kami melihat. Kami cukup yakin masih punya hipotesa sekarang bahwa kualitas belajar mengajar dari dosen itu masih lebih efektif kalau kita luring. Khususnya teknik. Teknik sesuatu yang harus kita tunjukkan. Berbeda dengan teoritis. Satu, kualitas penerimaan dari mahasiswa pun itu menjadi masalah. Nah, kami melihat dalam konteks teknologi, khususnya Institut Teknologi, daring akan nantinya menghasilkan suatu kualitas lulusan yang tidak sebaik dengan luring. Nah, kami dalam konteks ini melihat betul-betul ya, mana yang harus dikombinasikan dengan luring, mana yang bisa full daring. Jadi kombinasi inilah kita harus berani mengambil risk itu. Oke, dari ITERA sendiri berarti sudah merencanakan ini agar semuanya berjalan efektif ya, walaupun itu mengkombinasikan luring dan juga daring seperti itu. Kualitas yang full daring dengan kondisi ini itu akan menghasilkan suatu lulusan yang mungkin lebih kualitasnya lebih jelek. Itu hipotesa harus akui bahwa itu ada. Nah, inilah menjadi masalah dan ini sebentar lagi rapat jam 2 itu membahas ini. Nah, ITERA akan mencoba mengambil kombinasi. Kami akan mulai memasukkan luring. Karena tidak bisa tidak kalau ini kita teruskan. Nantinya lulusan daripada yang tahun 2020, 2021, 2022 bisa aja dikasihkan produk gagal nantinya. Nah, yang kami tidak mau. Nah, ini harus kita coba elaborasi dengan cara-cara yang lain. Oke, terima kasih Prof. Ovyar untuk informasi dan juga pengetahuan yang diberikan oleh pemirsa Metro TV Lampung dan juga kepada Kristi Prof. Ovyar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Spesial. Iya. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, saya sudah perjumpaan kita di Dialog Spesial kali ini. Saya Kristi beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan di air yang mengalir. Salam sehat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.